بسم الله الرحمن الرحيم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada saudara Wildan. Kemudian para audiens sekalian, mohon ya kameranya dibuka. Ini di tempat saya ini nggak tahu nih, masih banyak yang off kamera, entah karena jaringan atau juga. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Amri Fatmi LCMA.
dengan judul Menyambut Idul Adha. Jadi kita tahu bahwa orang yang punya gelar LC ya pasti beliau udah kuliah di sana kan, udah kuliah di Mesir. Jadi jangan diragukan lagi ilmunya. Mari kita dengar dengan seksama, dengan penuh antusias ilmu yang dari Mesir nih. Ini ilmunya nggak main-main nih kawan-kawan. Jadi mari kita dengarkan pemateri kita. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ustadz Dr. Amri Fatmi LCM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau sekalian dan seluruh para tabi'in yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah dari LDF Al-Mudarris, alhamdulillah Allah perjumpakan kita di siang hari yang panas ini, ya. Kita semua berada di rumah, ya, berada di rumah adalah untuk sama-sama kita belajar ruang virtual ini dalam rangka kita menyambut ibadah kurban, ibadah hari raya kita dengan harap dengan sukacita, mudah-mudahan ya sempurna sampai kita pada hari tersebut, ya. Sampailah kita pada saat kita merayakan hari raya di akhir tahun ini dengan penuh sukacita bersama dengan saudara-saudara kita yang kita cintai dan juga dengan keluarga kita. Sebelumnya suara saya jelas terdengar, ya? Halo, jelas? Jelas. Ya. Kalau kurang jelas berarti periksa di HP masing-masing atau diperiksa mungkin sudah habis paketnya, ya. Atau mungkin paket saya yang habis, ya. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, senang sekali bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan semua pada hari ini. Kita berbicara tentang masalah daripada bulan Zulhijjah. Mulai dari awal bulan Zulhijjah ini kami ingatkan kepada hadis Nabi SAW di awal bulan Zulhijjah. Kita sudah masuk nih awal bulan Zulhijjah. Ma min amalin, ya, a'zamu 'indallah, ya, tidak ada amalan yang lebih dicintai daripada Allah min amal yaum Zulhijjah. Jadi tidak ada amalan-amalan yang lebih dicintai, disukai oleh Allah daripada amalan pada bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad. Tidak ada amalan yang menandingi amal soleh bulan Zulhijjah walaupun jihad fisabilillah, katanya. Jadi amalan kebaikan, amal soleh yang kita lakukan pada awal 10 bulan Zulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja amal soleh itu. Baik belajar seperti ini kalau memang diniatkan karena Allah menjadi amal soleh kita, dan ini lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain kita melakukan kajian yang seperti ini. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah, tidak bisa menandingi walaupun dengan jihad? Ya, kata Nabi, kecuali seorang laki-laki yang dia pergi berjihad kemudian meninggal syahid fi sabilillah dan semua hartanya pun habis di medan perang atau pergi untuk berjihad. Kalau seandainya dia syahid, hartanya habis demi untuk berjihad, orang yang seperti itu saja yang sanggup menandingi amal soleh kita pada bulan 10 bulan Zulhijjah ini. Maka kita masuk dalam 10 bulan Zulhijjah ini adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat premier, ya, waktu yang sangat dinanti-nantikan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan sekalian, apa saja amal soleh kita, baik sholat kita, zakat kita, puasa kita, sedekah kita, menuntut ilmunya kita, belajar kita, ya, menelaah ilmu, ya, ini adalah
bagian daripada amal soleh yang dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah kita ingin bicara tentang masalah menantikan dan juga mempersiapkan diri untuk menyambut daripada hari raya kurban yang biasa kita katakan. Nah, kawan-kawan sekalian, apa sih kurban itu dan apa itu adha itu? Sebenarnya hari raya kita itu bukan hari raya kurban, namanya hari Idul Adha, tapi kita namakan dia dengan kurban. Secara terminologinya kami ingin sampaikan bahwa adha itu artinya apa? Adha itu adalah berbeda dengan kurban. Kita kalau pemakaian kata-kata di Indonesia memang secara umum kita katakan kurban. Tapi kurban dengan adha dia itu berbeda dalam bahasa Arab dan juga dalam terminologi fikih. Kalau kurban itu adalah ma yutaqarrabu ilallahi ta'ala bidzabaih wa ghairiha. Yang dinamakan dengan kurban itu adalah segala upaya yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik itu dengan menyembelih hewan ataupun yang lainnya. Misalkan ya, seorang punya hasil panen itu dia ingin dengan hasil panen itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia dikatakan dia berkurban. Kalau dia punya harta, ya, dia ingin infakkan harta itu fi sabilillah, dia berkurban dengan hartanya. Kalau dia memiliki waktu, tenaga, kemudian juga jabatan, dia infakkan itu semua di jalan Allah, maka itu adalah kurban dia di jalan Allah. Dia punya nyawa, dengan nyawanya itu bisa menyelamatkan banyak orang, ya, dia berkurban kepada Allah. Jadi kurban itu adalah upaya untuk mendekatkan diri. Jadi qaraba yaqrubu kurban. Jadi kurban itu adalah dari kata-kata qarub, jadi dekat, ya. Jadi oleh karena itu segala upaya yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah itu namanya kurban. Nah, adapun adha, sedangkan adha itu adalah dia kurban khusus, lebih spesifik sifatnya. Dia itu adalah ma yuzakka taqarruban ila Allah taala fi yaumin nahri bi syara'itin makhsusah. Yang dikatakan dengan adha itu adalah apa yang disembelih, ya, sesuatu ataupun binatang yang disembelih pada hari raya pertama dan juga 3 hari tasyrik setelah itu, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Itu terminologi fikihnya, ya. Jadi adha itu adalah kurban yang memiliki istimewa khusus. Keistimewaan. Jadi adha itu salah satu model kurban, ya. Salah satu model ibadah kurban yang dia hanya dengan memakai binatang, yaitu dengan cara menyembelih binatang. Kapan? Hanya pada hari raya dan 3 hari tasyrik. Tidak boleh di luar daripada hari itu, tidak boleh. Ya, tidak boleh selain daripada hewan ternak, tidak boleh. Tidak boleh dengan ayam, itik, ya. Tidak boleh dengan burung, tidak boleh dengan binatang lain, tidak boleh. Hanya dengan kambing, domba, ya, kibas, kemudian juga dengan onta dan juga lembu ataupun kerbau menurut sebahagian pendapat para ulama. Hanya dengan itu saja kurban, ya, itu namakan kurban adha. Jadi kurban adha binatangnya khusus, tidak boleh sembarangan, harus terjamin dan bagus. Setelah itu juga adalah pada hari raya pertama dan 3 hari setelahnya. Hanya pada saat itu saja. Di luar hari itu tidak dianggap lagi adha. Nah, jadi dengan demikian kita pahami kalau kita buat ada siklus besar, misalkan itu adalah ibadah kurban, maka di dalam ibadah kurban itu ada siklus kecil, ya, atau ada bulatan kecil. Bulatan kecil ini adalah salah satu model daripada kurban. Ya, kurban itu upaya mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan oleh seorang hamba, dan salah satu upaya itu namanya adha, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor hewan pada hari raya adha dan juga atau juga pada 3 hari setelah itu. Nah, jadi dengan demikian kita paham beda antara kurban dengan adha. Jadi adha ini adalah kurban spesifik, kurban khusus pada waktu tertentu dan dengan model binatang tertentu saja. Begitu saudaraku, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, makna daripada kurban yang mesti kita pahami, adat adha yang mesti kita pahami. Nah, dalam pemakaian istilah bahasa Indonesia selanjutnya, jadi kurban itu menjadi korban. Ya. Dalam pemakaian hari-hari akhirnya yang namanya korban itu tidak baik. Ya, jadi kalau kalian dengar, kita dengar nih ya, saya dikorbankan, artinya apa? Saya dimanfaatkan, sifatnya negatif. Ya.
Asli kata kurban itu adalah daripada karuba yakrubu, artinya apa? Dekat. Jadi upaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau saya dijadikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, saya katakan bahwa saya sebagai korbannya, saya dengan senang hati, saya menjadi orang yang mendekatkan diri, yang dijadikan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi di makna terminologi ada makna yang sangat positif sekali dan ada makna yang kita pakai hari-hari dalam bahasa kita yang kemudian justru melenceng jauh menjadi makna yang negatif, ya. Korban. Waduh, jauh gua jadi korban deh, ya. Jadi itu sudah tidak sudah tidak asyik begitu, ya. Tapi pada dasarnya maknanya adalah sangat Islami sekali, adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya adalah kurban. Nah, kemudian poin yang nomor 2 ingin kami sampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa ya, hari raya kita ini adalah hari di mana ibadah Adha ini kita laksanakan, ya, sehingga dijadikan nama hari raya itu sendiri adalah dengan hari raya Adha. Jadi bukan hari raya haji, bukan hari raya haji namanya, tapi hari raya Adha. Artinya apa? Hari raya di mana dilaksanakan ibadah penyembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang. Nah, jadi ini ibadah khusus, ya, yang istimewa sekali, yang kita rayakan pada hari ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis beliau menyebutkan bahwa ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan anak Adam yang lebih disukai oleh Allah pada hari pertama hari raya itu kecuali adalah dengan menyembelih. Jadi menyembelih hewan itu adalah betul-betul menjadi ibadah khusus, amalan utama pada hari raya tersebut. Pertanyaannya, untuk apa? Ya, ada model di dalam Islam ibadah seperti itu. Kita ada ibadah dengan sholat, ada ibadah dengan zakat, ada ibadah puasa, ada ibadah naik haji, ya. Untuk apa? Ada lagi ibadah yang berupa bentuknya penyembelihan binatang ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memangnya Allah suka binatang ternak? Memangnya Allah suka darah? Seperti agama-agama dulu yang minta darah dan sana sini. Gimana itu? Ya. Nah, saudaraku, kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, ya, kita wajib memahami bahwa pada hari raya Idul Adha, penyembelihan binatang hewan itu adalah ibadah yang sudah ditentukan di dalam Islam dan itu bentuk ibadah, ibaratkan ibadah mahdah. Betul-betul ibadah yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mensyariatkan itu? Kita tidak mencari kenapa. Allah telah menginginkan demikian. Kita dengarkan bagaimana tadi dibacakan ayat oleh kawan kita, oleh Wildan Khalis tadi, bahwa daripada surah Al-Hajj ayat 33 dibacakan, ini adalah pensyariatan daripada penyembelihan hewan kurban sebagai wujud daripada pendekatan diri dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bacakan misalkan dalam seperti ayat yang dibacakan tadi, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Surah Al-Hajj ayat 34. Kawan-kawan kalau ingin membuka Al-Qur'an ada di HP, silakan dibuka surah Al-Hajj ayat 34. Jadi surah Al-Hajj, ya. Nah, walikulli ummatin ja'alna mansakan, kata Allah. Pada setiap umat itu kami jadikan, ya. Kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu disyariatkan oleh Allah ada ibadah berupa penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban, ya. Itu sudah memang disyariatkan sejak zaman dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha berkehendak, Allah boleh berkehendak dengan apa saja. Allah boleh mensyariatkan kepada hambanya apa saja tanpa kita mempertanyakan why, kenapa, ngapain begitu, tanpa kita mempertanyakan. Tapi Allah sudah menyatakan bahwa
mensyariatkan agar mereka menyebut liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah atas rizki yang telah Allah berikan yang berupa hewan ternak. Hewan ternak yang ada pada kita itu rizki diberikan oleh Allah kepada kita. Walaupun saya nggak punya kandang di rumah, tapi ketika saudara-saudara saya banyak memelihara hewan ternak, itu rizki bagi kita. Saya punya uangnya, saya sanggup untuk membeli kapan saja, itu rizki kepada kita. Pada saat misalnya kita ingin membeli tapi tidak ada hewannya, itu adalah nggak ada harga uang kita, tidak ada barangnya. Jadi binatang ternak supaya mereka menyebutkan nama Allah atas rizki yang telah diberikan kepada mereka dalam berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid falahu, ya, wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, kata Allah, maka berpasrahlah kepadanya, serah dirilah kepadanya. Wabashirin mukhbitin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang patuh, tunduk dan patuh. Nah, dalam hal ini kita lihat ayat ini Allah menyebutkan bahwa ya itu masalah mendekatkan diri kepada Allah dengan hewan kurban itu dengan seekor hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu syariat sejak zaman terdahulu disyariatkan oleh Allah. Sudah begitu Allah mensyariatkannya tanpa kita pertanyakan. Kemudian Allah meminta kepada kita, falau aslimu, pasrahkan dirimu pada Allah, ya, ikuti, ya, dan sebutkan nama Allah atas rezeki yang telah diberikan kepada kita. Kita punya rezeki, maka yang disuruh untuk berkurban nantinya adalah mereka yang memiliki kelebihan rezeki. Kelebihan rezeki diberikan oleh Allah, maka sembelilah seekor hewan untuk mendekatkan diri dan juga untuk mensyukuri Allah atas rezeki yang telah diberikan kepada kita, kawan-kawan sekalian. Kemudian Allah minta apa? Falau aslimu, serahkan diri, pasrahkan diri pada Allah. Ikut aja udah. Ikut, lakukan, syukuri nikmat Allah dengan cara apa? Saya nggak mau bersyukur dengan itu kalau beli itu cuma 2,5 juta atau mungkin cuma 3 juta. Saya punya uang cash nih 30 juta, saya bisa kasih untuk fakir miskin. Mereka nggak butuh daging, mereka mungkin butuh lebih daripada daging itu. Ya, daripada saya kasih seekor kambing yang mereka kadang nggak makan semuanya, lebih baik saya kasih misalkan uang yang lebih banyak 30 juta, saya sanggup. Apakah itu boleh? Tidak. Tetap ibadah yang paling baik itu tetap menyembelih seekor hewan karena ini ibadah sifatnya. Ya. Kalau misalkan saya sholat zuhur 4 rakaat, saya sanggup sholat 10 rakaat, ngapain 4? Saya mau buat sholat zuhur itu lebih daripada 4 rakaat. Enggak, 4 rakaat lah yang diterima. Lebih daripada itu tidak diterima. Ibadah itu makna dan aslinya adalah kita tunduk patuh. Udah diminta 4 ya 4. Diminta oleh Allah untuk menyembelih seekor hewan dengan cari lebih daripada itu, meninggalkan yang sudah disyariatkan. Enggak. Kita tunduk patuh. Ya, wabashirin mukhbitin, maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk dan patuh. Nah, Allah ingin lihat nih kepada kita sanggup enggak beribadah mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk penyembelihan seekor hewan kurban. Yang hewan kurban ini kita tahu dia harus ada spesifik khusus, harus yang bagus, yang indah, tidak ada cacatnya semua. Kenapa sih begitu? Kan harus disembelih juga nanti. Ya mau cacat sedikit, pahanya patah, yang kan nggak mengganggu dagingnya, pokoknya disembelih ya mati juga. Enggak, memang Allah meminta seperti itu supaya kita tunduk patuh, carilah yang terbaik, yang terbagus tanpa cacat sedikit pun. Udah, Allah ingin kita tunduk dan patuh, patuh aja. Allah mau lihat sejauh mana kepatuhan kita. Nah, kemudian wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair, kata Allah. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar, ya. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah sebutkan bahwa unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian daripada syiar agama Allah. Jadi unta, binatang ternak yang disembelih itu bagian daripada syiar Allah. Syiar itu adalah berupa ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah tanpa kita bisa mempertanyakan kenapa. Kita tidak bisa mempertanyakan kenapa dalam sujud sholat itu ada 2 kali sujud sedangkan rukuk cuma sekali. Kenapa enggak 2 kali rukuk 2 kali sujud biar sama gitu. Itu syiar Allah, itu nggak bisa dipertanyakan kenapa begitu. Kenapa zuhur itu 4 rakaat, kalau maghrib
3, kemudian subuh 2, itu syiar Allah. Itu sudah begitu dari Allah tanpa kita mempertanyakan kenapanya. Udah ikut patuh dan kerjakan seperti itu. Begitu juga dengan ini, ya. Kenapa harus dengan hewan ternak, ya? Kenapa enggak dengan rusa gitu? Enggak, ya. Udah begitunya, enggak bisa kita pertanyakan. Allah menyebutkan bahwa Allah menjadikan onta-onta itu adalah bagian daripada syiar agama Allah. Binatang ternak itu bagian daripada syiar agama Allah. Kita bisa mendekatkan diri pada Allah dengan memiliki binatang ternak. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, kata Allah. Lakum fiha khair. Kamu memiliki banyak apa? Banyak kebaikan darinya. Apa kebaikannya? Banyak, ya. Kebaikannya adalah kita makan dagingnya, kita tunggangi, minum susunya, ya. Itu adalah bagian daripada, kemudian juga bisa diambil kulitnya sebagai pelindung diri. Mungkin pada zaman dulu seperti itu, sampai hari ini kebaikan banyak sekali pada hewan ternak, kawan-kawan sekalian. Nah, sehingga kalau kita bicara masalah hewan ternak ini, ibaratkan kalau kita mikir ini kan ekonomi zaman dulu, ya. Kalau kita sekarang kan yang kaya-kaya itu bukan dengan ternak, yang kayanya punya Facebook, punya Instagram, kemudian punya YouTube, ya, punya video yang banyak gitu, ya. Hanya dengan itu kita bisa jadi kaya. Sekarang nggak ada lagi orang rencana mau kaya dengan kambing, dengan onta, dengan kerbau, ya nggak. Itu kan zaman dulu. Enggak, kawan-kawan sekalian, ya. Sebenarnya harta kita yang asli itu adalah itu, ya. Sedangkan mau punya uang lewat Facebook, punya uang lewat YouTube, punya uang lewat macam-macam itu yang baru-baru itu, ya. Itu hanyalah sementara. Boleh saja sistem ini rusak, semua orang jadi miskin, nggak akan ada apa-apanya, ya. Dia punya uang uang virtual entah apa begitu, ya, bisa jadi kaya raya. Itu hanya karena sistem ini masih bertahan. Pada saat semua sistem yang kita bangun ini hancur, rusak, kekayaan akhirnya kembali kepada apa? Yang punya hewan ternak. Ya. Dari zaman dulu sampai hari ini, hewan ternak itu adalah kekayaan abadi. Ya, kekayaan abadi. Kemudian ditambah lagi, hewan ternak itu adalah merupakan kekayaannya orang fakir, orang miskin. Ya. Orang fakir, orang miskin. Maka disyariatkannya kurban dalam hidup kita, disyariatkan kurban sebagai bagian daripada ibadah adalah tak lain selain mendekatkan diri kepada Allah, juga adalah untuk memenuhi hajat orang fakir. Jadi kita dengan menyembelih hewan ternak itu sama dengan menutupi hajat orang fakir. Gimana Ustaz kita menutupi hajat orang fakir? Apakah kita kasih hanya 1 tumpuk, 2 tumpuk daging, 1 kilo, 2 kilo daging udah menutupi hajatnya? Kan belum tentu bisa menutupi hajatnya. Bukan begitu saja menutupi hajat orang fakir dengan kita menyembelih hewan kurban. Tapi dengan cara apa juga? Dengan kita banyak membeli daripada hewan kurban yang merupakan hewan itu merupakan harta orang miskin. Orang miskin itu kebanyakannya adalah orang miskin. Pada saat kita berkurban, pada saat kita beribadah kepada Allah dengan mendekatkan diri dengan seekor hewan, kita akan membeli hewan itu yang terbaik, yang bagus. Orang miskin sudah 2 tahun, 3 tahun dia pelihara kambingnya, dia pelihara lembunya, nggak ada yang beli. Akhirnya karena nggak ada yang beli, nggak bisa dia tukar dengan apa-apa, tetap miskin walaupun punya banyak hewan. Ya kan orang miskin punya banyak hewan, kalau nggak dijual, kalau nggak ada yang beli, ya tetap miskin seperti itu. Nah, tapi setiap akhir tahun orang miskin ini mampu untuk menjual 5 ekor hewannya, 10 ekor hewannya. Dengan itu dia terangkat derajat secara ekonominya. Jadi kalau kita lihat hari ini banyak pada yang jual daging itu nggak banyak beli hewan daging untuk disembelih. Kenapa? Kondisi COVID ini ekonomi orang lumpuh. Jadi banyak yang nggak makan daging. Kalau nggak banyak orang makan daging karena ekonomi tidak bagus, nggak banyak makan daging, maka daging-daging dan juga hewan-hewan pada orang miskin nggak ada yang beli. Tapi pada saat hari raya ini orang belinya bukan untuk makan, tapi memang untuk ibadah pada Allah. Ya. Kemudian nggak mikir-mikir secara ekonomi, ada uang nggak ya, ada uang nggak ya. Tapi pokoknya demi ibadah kepada Allah dia akan beli seekor hewan. Dengan itu ya, terangkatlah ya, ekonomi orang miskin. Jadi orang membeli lembu bukan untuk pikir untuk dimakan, tapi untuk beribadah pada Allah. Dia beli lembu itu. Ya, saya nggak bisa makan kambing, tapi beli kambing juga. Kenapa? Kalau kita mau makan, kita akan mikir. Nah, kalau beli kambing untuk makan, kita akan mikir.
Tapi kalau beli kambing untuk beribadah, saya nggak ada mikir-mikir. Pokoknya ya saya beli kambing untuk berkurban pada Allah. Padahal saya nggak bisa makan kambing. Ya, nggak mesti harus saya makan, bisa dimakan sama yang lain. Tapi saya beli demi ibadah pada Allah. Bayangkan kalau ramai orang berpikir seperti itu, dia beribadah kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan membeli seekor kambing, kemudian dia menyembelihnya pada hari raya. Bagaimana terangkat ekonomi orang miskin di negeri kita. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu adalah harta orang miskin. Ya, dengan adanya syariat kurban ini terangkatlah derajat orang miskin, ya, dengan dibelinya komoditi mereka, dibelinya hewan-hewan ternak yang telah mereka pelihara lama-lama, yang sudah bertahun-tahun. Nah, terus begitu setiap tahun. Begitulah roda ekonomi kita bisa berputar juga kalau kita bisa memahaminya. Nah, jadi dari sini ya, janganlah kita memahami bahwa kurban itu hanya sekedar untuk ya Allah memang suka darah ya, Allah suka dagingnya, enggak. Allah tegaskan di dalam ayat yang selanjutnya, yang ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Allah tidak menerima daging dan juga tidak sampai kepada Allah daging dan juga darah. Bukan daging dan darah yang sampai pada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang Allah terima, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketundukan kita. Ya Allah, Engkau minta pada kami untuk menyembelih seekor hewan, ya udah kami sembelih. Aku punya kemampuan untuk menyembelih, aku sembelih ya Allah. Allah meminta di dalam kurban itu adalah Nabi menjelaskan tidak boleh ada yang aib, tidak ada boleh yang cacat, tidak ada yang bukan yang kurus tapi yang indah, gemuk, bahkan kulitnya yang bagus begitu. Kenapa begitu? Ya Allah, sudah begitu syariatnya. Ini adalah syiar Allah. Ya, sudah begitu. Seperti orang sholat, ya harus menutup semua auratnya, nggak ada aurat yang terbuka. Padahal di kamar sendiri sholat seperti ini, di kamar nggak ada yang lihat, ya. Ya, ngapain tutup aurat semuanya? Ya udah, pokoknya Allah minta tutup aurat, walaupun di depan umum ataupun sendiri tutup aurat kalau sholat. Ya udah, saya nggak mempertanyakan. Udah, itu kepatuhan saya, itu ketakwaan saya. Maka saya juga ketika menyembelih seekor hewan juga tidak mempertanyakan kenapa sih nggak boleh ada yang cacat sedikit pun, ya, nggak mengurangi daging kok. Bukan masalah daging dengan darah, tapi masalah tunduk patuh takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap masa, setiap waktu itu ada ibadah tersendiri dan Allah meminta setiap saat pada kita ketundukan dan patuh kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nah, begitu makna yang mesti kita pahami. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata Allah dalam ayat 37-nya, berikan kepadamu dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, lagi-laginya orang yang orang yang mukhbitin, yang pertama orang yang pasrah diri dan tunduk, kemudian orang-orang yang berbuat baik, berikan pada mereka kabar gembira. Nah, dengan dengan syiar dan peribadatan kita dengan menyembelih seekor adha ini, kawan-kawan sekalian. Nah, ini adalah setidaknya ingin secara umum filosofinya ingin kami sampaikan bahwa kita berkurban ataupun kita melaksanakan adha pada dasarnya bukan kurban. Kalau kurban umum ya, tapi spesifiknya adalah kita melaksanakan ibadah adha itu tak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk kita mensyukuri syukrullahi ta'ala ala ni'matil hayah, mensyukuri Allah atas nikmat hidup sampai akhir tahun ini. Ini kita hari ini adalah di awal daripada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan akhir tahun daripada tahun Hijriah. Di dalam agama kita, umur kita itu diukur dengan bulan Hijriah. Ya, ibadah kita itu diukur dengan bulan Hijriah. Ya, bukan dengan bulan September, Oktober, Juli. Ya, bukan itu. Ya. Tapi yang dihitung adalah dengan bulan Zulhijjah kita di akhir tahun. Nah, ketika kita menyembelih seekor hewan kurban ibadah kepada Allah, syiar Allah ini, kita mensyukuri nikmat Allah bahwa kita masih diberikan kehidupan sampai akhir tahun ini. Sampai datang hari raya, itu adalah hari kita bersyukur, alhamdulillah, genap sampai umurku, sampai akhir tahun ini. Alhamdulillah saya nggak pakai tabung oksigen, alhamdulillah saya berada di rumah saya sendiri, sehat wal afiat, dan alhamdulillah tidak merasa sesak, segar semuanya, maka saya mensyukuri nikmat ini.
Saya berkumpul dengan keluarga saya syukuri nikmat ini, saya sembelih seekor hewan sebagai wujud syukur saya atas nikmat hidup, bukan nikmat harta. Kalau nikmat harta itu nikmat keluarin zakat harta. Tapi nikmat apa juga? Nikmat hidup. Jadi kita menyembelih seekor hewan nantinya itu adalah mensyukuri nikmat hidup, bukan nikmat harta. Ya, maka dianggap sebagai pelaku kurban yang semestinya memiliki kelebihan untuk dia bersyukur kepada Allah tahun ini. Itu secara harta. Secara harta, kawan-kawan saya, ada nggak setelah 4 hari kira-kira ada nggak kelebihan uang saya bisa beli seekor hewan kurban? Ada uang 2 juta setengah atau 3 juta misalkan lebih, sanggup nggak? Kalau ternyata saya memiliki kelebihan setelah 4 hari daripada hari raya, secara prediksi saya yang saya yakin, berarti itu menunjukkan saya termasuk orang yang dituntut untuk melaksanakan kurban. Kurban apa? Mensyukuri nikmat hidup sampai akhir tahun ini. Mau tutup tahun Hijriah ini, ya, maka kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, tahun ini aku syukuri nikmat kehidupan yang telah Engkau berikan padaku 1 tahun penuh ini. Mudah-mudahan tahun depan ya Allah Engkau berikan aku sehat dan umur yang panjang, aku akan kurban lagi pada tahun yang akan datang. Misalkan ya, ini ya, begitulah terus kita mensyukuri hewan apa namanya dengan menyembelih seekor hewan sebagai wujud syukur kita dan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan materi yang sangat berbiasa ya, sangat mengunggah pikiran, menambah ilmu pengetahuan. Nah, jadi tanpa lama-lama, langsung aja kita beri kesempatan kepada ikhwah dan akhwat untuk memberi pertanyaan pertama 2 atau 3 lah. Jadi pertanyaannya boleh di chat Zoom atau langsung diutarakan. Jadi kawan-kawan silahkan siapkan pertanyaan yang baik, nanti akan diberikan door prize siapa yang paling baik pertanyaannya. Jadi silakan siapa yang pertama kami izinkan. Boleh di chat atau boleh langsung diutarakan. Terserah. Tafadhol, silakan ikhwah dan akhwat untuk bertanya ya. Mumpung lagi ada sumbernya nih. Ya, di sini. Boleh langsung tanya. Tafadhol, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idwa Rizki. Saya jadi saya ya, kenapa? Jaringan ya?
Oke, baik, kita skip dulu pertanyaan dari Akhi Edward. Pertanyaan pertama dari Assalamualaikum Ustaz. Tafadhol. Ingat maaf Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idwaski. Saya dari ekip PPKN Lighting 2019. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Jadi saya pernah ikut pengajian Ustaz, kan, di kampung-kampung, di balai pengajian. Dijelaskan kalau kurban itu tidak hanya memiliki kambing atau sapi, biri-biri atau sejenisnya yang tersebut, bahwa kalau kita berkurban juga bisa menggunakan hewan ternak berupa ayam, niatnya untuk hanya berkurban, tapi tidak termasuk dalam kurban di bulan hari raya Idul Adha. Ya, kita nggak mesti harus dengan dengan kambing, ya, kibas, atau juga dengan onta dan lembu. Bisa juga dengan ayam kok kita berkurban. Nah, inilah tadi rahasia daripada apa saya jelaskan tentang masalah perbedaan antara kurban dengan adha. Kurban itu adalah segala upaya yang dilakukan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa harta ataupun non harta, baik binatang atau bukan binatang. Dengan orang kalau begitu berarti kurban itu adalah sebuah makna yang luas sekali, makna daripada kurban. Nah, boleh dengan hasil panen juga boleh. Nah, dengan ayam seperti tadi juga boleh kalau itu kurban. Tapi kalau kurban khusus pada hari raya yang disebut dengan adha, nah inilah dia tadi. Kita jelaskan adha itu apa? Adha itu adalah kurban khusus yang dilakukan hanya dengan menyembelih seekor kambing ataupun kibas atau domba biri-biri, ataupun dengan onta dan juga lembu, dan khusus pada 4 hari saja. Ini kurban khusus yang disebut dengan adha, itu nggak boleh kecuali dengan yang binatang tersebut. Selebih daripada binatang itu, ayam, iti, ya semuanya itu tidak boleh. Itu kurban lain boleh. Ya, kurban di luar daripada adha itu boleh. Tapi kalau adha khusus dia, mekanismenya khusus, tidak boleh kecuali yang demikian adanya. Jadi apa yang dijelaskan sama Ustadz di kampung itu betul adanya. Kalau dimaknakan hanya sekedar kurban saja, bukan kurban adha. Makanya cocoknya kita mengatakan ibadah ataupun penyembelihan pada hari tersebut disebut dengan adha, ya, kurban adha, bukan kurban biasa, tapi kurban adha. Ya, begitu. Silakan, ada yang lain? Terima kasih Ustadz. Ya. Afwan akhi. Kemudian kita persilakan lagi untuk saudara atau akhwat, saudari juga. Nah, tadi kan saudara Apin bertanya apa perbedaan kurban wajib dan kurban sunnah. Nah, itu pertanyaannya kami anggap sama dengan pertanyaan yang telah disampaikan oleh saudara sebelumnya dan telah dijelaskan oleh komentar kita. Kemudian mari kawan-kawan langsung bertanya nih. Jadi akan ada surprise, jadi jangan dibuang-buang. Tentang masalah kurban ini, wajib, ya. Kurban wajib ada perbedaan lain yang mesti kita tahu, ya. Mungkin perbedaan antara kurban wajib dan kurban sunnah di sini yang dimanakan kurban ini tetap kurban adha, ya. Apa beda kurban adha wajib yang kurban adha yang sunnah? Kita tahu bahwa secara umum kurban itu adalah sunnah adanya, ya. Tapi dia bisa menjadi wajib pada saat orang bernazar, misalkan bernazar untuk berkurban pada hari raya. Kalau dia bernazar untuk berkurban khusus pada hari raya atau kurban adha khusus pada hari raya, maka jadilah itu sebagai kurban wajib. Dan kalau dia kurban wajib itu nggak boleh dimakan sama yang si pelaku. Tapi kalau kurban sunnah atau adha yang sunnah itu juga boleh dimakan sebahagiannya oleh
oleh pelaku kurban atau pelaku adha itu. Tapi kalau kurban wajib yang hasil nazar misalkan, itu nggak boleh dimakan oleh pelakunya. Itu bedanya kurban wajib ya dengan kurban sunnah. Nah, eksesnya seperti itu. Begitu juga kalau dia ingin bernazar untuk nggak mesti pada hari raya, dia bernazar akan menyembelih seekor ayam. Kalau dia lulus dari kuliah misalkan, ya berkurban seekor ayam. Kapan aja, nggak mesti pada hari raya, kapan aja. Itu kurban biasa. Tapi menjadi kurban wajib juga itu nggak boleh dimakan. Begitu akhi, ya perbedaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saudari Narkis An-Nazari. Oh, bukan. Dari saudari Nur Asyah. Pertanyaannya itu, Ustadz, apakah boleh berkurban secara online? Contohnya kita mentransfer uang ke lembaga penyelenggara Al-Quran, penyelenggara kurban. Dari pertanyaannya dari Cut Alfa Zadifa. Ya, adikku dan ukhti, bahwa kita berkurban, ya, berkurban sendiri adalah ya kita mencari seekor hewan, kemudian kita pilih yang kita suka, kemudian kita sembelih pada harinya, dan kita lihat dan kita makan sedikit daripada apa yang kita kurbankan. Itu adalah praktek yang aslinya seperti itu. Nah, pada saat saya tidak sempat untuk melakukannya sendiri, saya minta bantu pada orang lain, boleh tidak? Boleh. Kita minta bantu, kita wakilkan pada orang lain, tolong carikan seekor hewan, kemudian setelah itu tolong sembelihkan, niatkan atas nama saya, kemudian kita berikan segala kebutuhannya, maka itu juga boleh diwakilkan dalam melakukan ibadah kurban ini. Bahkan dalam ibadah puasa saja, orang yang sudah meninggal misalkan, ada ketinggalan puasanya, ibu kita, ayah kita, ada puasa yang belum ditunaikan, kita boleh menunaikannya, kita wakilkan dalam ibadah-ibadah tertentu. Nah, ibadah kurban adha ini termasuk di antara ibadah yang boleh diwakilkan. Jadi, saya boleh melaksanakan kurban secara online kalau saya tahu bahwa mereka betul-betul melaksanakan, saya berikan uang tersebut kepada itu bukan lembaga bodong, bukan lembaga abal-abal, tapi memang betul-betul menjalankan amanah tersebut, maka baru boleh saya melakukan transfer, mewakilkan, ya, saya wakilkan ibadah kurban saya nanti pada lembaga melaksanakan amanah, dan kalau bukan kepadanya. Para ikhwah dan akhwat sekalian, ini pertanyaannya dari saudari Nur Asyah, yaitu apakah ada sejarah khusus mengenai ternak sapi yang diharuskan untuk 7 orang, Ustaz? Kenapa? Pertanyaannya yaitu apakah ada sejarah khusus untuk kurban ternak sapi yang diharuskan untuk 7 orang? Oh ya, untuk masalah sapi dan onta. Jadi onta ya pada masa Nabi SAW ini kan kisahnya adalah ketika Nabi pergi ke haji. Orang yang pergi ke haji itu kan ada nanti dia disyariatkan untuk menyembelih hewan di haji bagi yang mereka mengambil haji tamattu misalkan. Nah, nanti kalau mengambil haji tamattu maka dia disyariatkan, disuruh untuk menyembelih seekor hewan. Nah, yaitu seekor kambing. Nabi menyatakan bahwa ya seekor onta itu boleh mewakili 4 ekor kambing untuk 7 ekor kambing untuk 7 orang. Nah, maka Nabi menyatakan 7 orang yang pergi haji, dia ingin melaksanakan hadiu, yaitu penyembelihan, maka 1 ekor daripada onta itu bisa mewakili untuk 7 orang. Nah, dari sini kemudian diambil untuk lembu juga, karena lembu dengan onta dianggap sama oleh para ulama, ya, dan dilakukan oleh para sahabat kemudian juga, bahwa setiap 7 orang itu boleh diwakilkan dengan 1 penyembelihan 1 ekor lembu. Jadi itu sejarahnya memang dilakukan oleh Nabi dulu pada masa Nabi, begitu juga dilakukan oleh para sahabat dan terus turun-temurun sampai hari ini.
Dan kalaupun ada satu orang menyembelih satu ekor sapi untuk satu orang sendiri dia, boleh, bagus, tidak ada masalah. Yang jangan lebih daripada itu. Ada seekor sapi dibeli oleh 8 orang untuk dilaksanakan penyembelihan, itu tidak boleh. Lebih daripada itu nggak diterima kurban dari satu orang pun. Itu sudah menyalahi syaratnya. Ibaratkan sholat sudah kelebihan rukunnya. Ya, ini juga tidak diterima demikian. Paling banyak 7 orang. Begitu. Terima kasih kita sampaikan ke Ustadz. Ya, Ustadz ini rupanya para saudara kita antusias dengan materi yang telah disampaikan dan ada banyak beberapa pertanyaan. Jadi boleh lanjut, kita silakan. dulu Ada atau 10 menit lagi. langsung dijawab? Ya. Berlanjut. Boleh, saya boleh. Oke, Lanjutkan. Jadi pertanyaan selanjutnya dari saudara Maulana Yusuf, yaitu pertanyaannya, kalau kurban itu atas nama anak di bawah umur atau balik, bagaimana Ustadz? Ya, baik. Atau belum balik? Ya. Kawan-kawan, hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan, jarang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi 10 tahun di Madinah, itu 10 kali Nabi berkurban. Nah, begitu juga dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya apa? Kalau dalam keluarga satu orang telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan orang tersebut adalah yang menanggung biaya dan nafkah dari pemilik dan dia meniatkan ini adalah dariku dan dari keluargaku, maka itu sudah sampai pahala kepada keluarganya semua. Walaupun anak ini tahun ini untuk si adik, tahun depan untuk si kakak, tahun ke depan satu-satu kambing digilirkan semuanya. Cukup seorang ayah yang menanggung nafkah keluarga, dia menyembelih atas nama dirinya dan juga atas nama keluarganya, akan sampai pahala kepada semua. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika menyembelih, Nabi berdoa dan mengucapkan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbanku ini, ya, dariku, dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menanggung keluarga beliau. Jadi yang masuk dalam tanggungan beliau itu masuk semuanya. Kalau diniatkan, pahala akan sampai. Begitu juga Nabi Muhammad menanggung umatnya, maka akan sampai kepada pahala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu namanya sunnah kifayah. Kalau satu orang dalam keluarga yang menanggung beban keluarga yang sudah menyembelih, maka nggak dituntut sama yang lain. Tapi kalau mau lakukan juga nggak ada masalah, ya. Tapi nggak mesti harus digilirkan kepada si anak sampai yang baru lahir pun digilirkan atas nama dia. Ya, kecuali memang kita ayah beli, ibu beli, si kakak beli, si abang beli, si adik juga beli, ya. Jadi biar lengkap, ada 7 orang, ada 7 ekor kambing gitu misalkan, ya. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi modelnya satu orang, satu kambing kali ini untuk ayah, satu kambing ke depan untuk si adik, satu kambing ke depan untuk si kakak. Nggak mesti harus seperti itu. Udah cukup ayah aja, satu orang udah mewakili semuanya, pahalanya sampai kalau diniatkan oleh ayah kepada kita. Begitu ya makna daripada sunnah kifayah dalam masalah kurban. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ustadz kita. Nah ini karena banyak kali pertanyaannya Ustadz, kayaknya kita pending dulu. Jadi untuk para ikhwah jangan berkecil hati untuk pertanyaan yang belum dijawab. Insya Allah akan kami jawab di grup untuk pertanyaan yang belum dijawab. Nah jadi karena ini acara selanjutnya adalah cenderamata dari LDF kepada Ustadz. Jadi kepada Amir LDF kami berikan waktu dan tempatnya.
Mir. Kemudian juga untuk peserta ikhwah sekalian, jangan lupa untuk absen ya. Absen udah ada di link Zoom. Silahkan. Ini izin Amir udah keluar atau gimana nih? Baik, mungkin terkendala jaringan ya. Mohon maaf Ustadz dan para audien. Jadi acara selanjutnya untuk mempersingkat waktu karena Ustadz kita lagi sibuk, yaitu adalah doa yang dipimpin oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Amri Fadmi LCMA. Kepada Ustadz kami Ya, baik. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Di akhir daripada pertemuan kita ini, saya jawab secara ringkas aja semuanya. Ada pertanyaan yang ada di sini bahwa bagi yang sudah meninggal, bolehkah kita berkurban untuk orang itu? Jumhur para ulama memperbolehkan berkurban bagi orang yang sudah meninggal ya. Boleh, tidak ada masalah. Kemudian bagi saya yang tidak ada uang mau untuk berkurban, cuma sampai pada niat saja. Andai kata saya punya uang, kita dapat pahala meniatkan kebaikan. Ya, tentu tidak sama dengan orang yang melaksanakan kurban secara real. Begitu juga bagi orang yang belum akikah, ya bolehkah saya berkurban? Boleh, karena akikah itu adalah ibadah orang tua kita. Orang tua yang melakukannya. Kalau orang tua nggak mampu, maka nggak dituntut kita. Kita nggak berakikah untuk diri kita, tapi kita adalah melaksanakan kurban. Boleh, karena kurban adalah dituntut pada setiap orang. Tapi akikah itu ibadah orang tua terhadap anaknya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua nggak melakukannya, kita nggak bisa berakikah untuk diri kita sendiri. Maka laksanakan kurban walaupun kita belum diakikahi, tidak ada masalah. Memang ibadahnya berbeda-beda. Sekian mungkin kawan-kawan sekalian, senang sekali bisa berjumpa pada pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan di waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa dan berdialog kembali dalam masalah agama kita yang sesuai, yang perlu untuk kita pahami bersama-sama. Kita berdoa mudah-mudahan diberkahi oleh Allah pertemuan kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sanggup mendengarkan kebaikan, sanggup mengikuti kebaikan, dan sanggup bagi kami untuk menjalankan kebaikan itu. Allahumma ja'alna muqiminas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang menegakkan salat, dan jadikanlah anak-anak kami dan penerus hidup kami termasuk adalah orang-orang yang melaksanakan salat di jalan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika inna kunna minadh zalimin. Wahai Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ala dinik, maka tetapkanlah hati kami atas agamamu. Tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, dan tetapkan hati kami atas jalan taat kepadamu. Sungguh kami adalah orang-orang yang sangat menzalimi diri kami sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Ustaz Dr. Fatmia Mkelsima, dan juga kami berikan A+ kepada seluruh para peserta yang telah berhadir pada siang hari ini. Dan sebelum tutupan, jadi ada dokumen, biasalah orang kantor kan ada bukti. Nah, kalau kami bilang nggak ada donasi, nggak ada sejarah gitu. Nah, jadi jadi peserta silakan dibuka kameranya, dan kepada pihak dokumentasi kami persilahkan. Mungkin itu ya. Jadi silakan buka ya, biar kita hitung maju. 1, 2. Apakah sudah sedia ini dokumennya? Sudah siap sedia kan? Sudah standby? Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Oke, terima kasih kepada, sekali lagi kami ucap terima kasih kepada seluruh audien yang telah berhadir pada siang hari ini, dan juga kami mohon maaf dari pihak Al-Mudaris, saya mewakili jika ada kesalahan dan kekurangan. Ya, nanti prosesnya akan diberikan oleh panitia kepada penanya terbaik. Itu nanti ditunggu aja siapa yang mendapat door prize-nya. Nah, sekian dari kami. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini ya, sebelum ini udah semua isi absen. Nah, absennya jangan lupa diisi ya untuk sertifikat. Jadi jangan salah untuk namanya. Nah, kemudian untuk ini tadi kan ada ini ya, beberapa yang bertanya. Jadi untuk yang ini yang bertanya nanti yang terbaik menurut ini dari panitia. Mungkin sebenarnya yang lain juga sudah oke, namun kami pilih mungkin 2 orang untuk kami berikan door prize. Jadi nanti yang disebutkan pertanyaannya, maka itu silahkan hubungin panitia. Jadi boleh chat nomor yang ada di grup kita, oke? Nah, jadi untuk yang pertama, jadi kami bagi 2 ya, untuk yang ikhwan 1 dan satu lagi yang untuk akhwat. Nah, yang untuk yang pertama dari pertanyaan terbaik yang pertama, yang kami pilih tadi, ada dari Rahmat Raffi Sanjani. Nah, ini dia ikhwan atau akhwat nih? Rahmat ini nama laki nih, sepertinya. Kemudian ada Sanjani ini agak ragu nih, perempuan sepertinya. Ini ada orangnya nih, Rahmat Raffi Sanjani. Ada apa? Ada ini, laki ya. Ya udah. Laki, Bang. Oke, baik. Oke, sekian. Tadi atas pertanyaan itu adalah Assalamualaikum Ustaz. Saya Rahmat Raffi Sanjani dari FK PPKN USK. Saya ingin bertanya, apakah boleh Ustadz orang yang belum akikah tapi ya ikut berkurban? Jadi kan biasanya itu juga ada masalah gitu, ada yang belum ngerti. Jadi di sini juga kami pilih sebagai pertanyaan terbaik gitu. Nah, baik, yang kedua, untuk dari yang akhwatnya tadi itu pertanyaan ke-9 kalau nggak salah. Itu dari ini ya, dari UIN katanya, yang namanya itu adalah Zahrina dari UIN Araniri. Masih ada orangnya? Masih. Oke, baik. Nah, jadi pertanyaan tadi adalah kita misalkan kita itu niat berkurban. Mungkin tadi udah sempat atau belum ya dijawab, tadi saya agak lupa. Nah, tapi belum cukup dana uang. Dia sudah berniat namun belum cukup uang. Apakah kita itu sudah
dikategorikan dapat pahala seperti itu. Dengan niat saja, modelnya niat namun tidak berkorban secara nyata seperti itu. Jadi kami pilih sebagai pertanyaan yang keren gitu ya untuk yang kedua. Nah, jadi untuk nama-nama tersebut kami persilakan untuk menghubungi panitia. Nanti akan ada sedikit lah ya door prize untuk hiburan-hiburan gitu ya, selain tadi materi yang sudah didapatkan dan juga mungkin ini ada teman-teman baru yang mungkin baru kenalan. Nah, kemudian juga tadinya kalau misalnya dalam pelaksanaan ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, kami mohon maaf. Tadi juga Ustadznya juga tidak bisa menemani kita terlalu lama sampai jadwalnya seharusnya 3:30 karena beliau juga padat sebenarnya jadwalnya. Jadi kami juga minta maaf kepada semuanya. Nah, baik. Berikan sertifikat. Oke? Oke, syukran, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan mungkin kepada moderator, masih ada? Hadir. Oke. Silahkan, mungkin boleh ditutup. Mohon maaf karena ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian online pada siang hari ini. Nah, akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diizinkan untuk klik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Panitia boleh nanya nggak nih?